3 orang yang kehilangan uangnya. Nggak salah, itu pasti kerjanya babi ngepet. Itu babinya tuh. Ayo, kejar. Kita lagi ngejar babi ngepet. Tadi larinya arah sini. Ke arah rumah saya. Mas, kita bakalan jadi orang paling kaya di kampung ini. Tolong hentikan ini semua, Pak. Masih ada jalan keluar, Pak. Bapak jangan kerja sama-sama iblis, Pak. Cukup. Daripada kamu ngoceng gak jelas kayak gitu, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena kalau enggak apa? Kalau enggak apa? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kisah pilu kita kali ini mengingatkan kepada kita bahwa permasalahan besar itu banyak datang dari dalam keluarga itu sendiri dan bukan dari orang luar. Dan kali ini kita melaksanakan wawancara bukan di studio, melainkan kita akan menuju ke rumah narasumber. Sepertinya kita sudah mau tiba di rumahnya pemirsa. Ini ya rumah narasumbernya. Iya. Bacanya kamu cek dulu narasumbernya siap belum? Halo monitor. Iya, masuk. Oke, bagaimana narasumber kita malam ini? Sudah siap diwawancara? Narasumber sudah ready dan siap untuk diwawancarai. Oke, baik, makasih. Oke, siap. Oke, Terima kasih. Pemirsa, narasumber kita bernama Anissa, seorang gadis pesantren yang pulang dengan penuh harapan, namun dihadapkan pada kenyataan bahwa bapaknya terlibat dalam pesugihan babi ngepet. Sebuah rahasia kelam yang pastinya mengguncang hidupnya. Pak, gimana? Narasumber siap? Udah siap, Bu. Silakan, Bu. Yuk. Oke, di sini ya? Ya, Oke, itu makasih. tadi. Ya, makasih ya Mbak. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah narasumber kita, Mbak Anissa. Semoga dengan diizinkannya kami, kru catatan hati perempuan melakukan wawancara di sini, narasumber kita bisa merasa aman dan nyaman untuk menceritakan kisahnya. Karena ini memang suatu kisah yang tidak mudah. Ini adalah mengenai masa lalunya yang kelam, dan semoga dengan menceritakan bisa memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Kita sambut narasumber kita. Mbak Anissa, terima kasih loh Mbak sudah mengizinkan kita syuting di sini Mbak. Iya, sama-sama, Mbak. Mbak, kembali saya mau menyampaikan kepada Mbak Anissa bahwa kerahasiaan identitas Mbak itu akan kami jaga ya Mbak ya. Dan kami berterima kasih Mbak sudah mau menceritakan kisahnya kepada para perempuan hebat di luar sana. Iya, Mbak. Sama-sama. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan kisah kamu Mbak? Insya Allah, aku siap Mbak. Aku ingin kebenaran didengar. Dan semoga ada hikmah untuk semua yang menonton catatan hati perempuan. Amin, amin. Dingin gini ya. Iya. Uang Bu Yati hilang lagi. Seminggu ini udah 3 orang yang kehilangan uangnya. Nggak salah, itu pasti kerjanya babi ngepet. Kampung kita udah nggak aman. Zaman sekarang masih aja percaya sama tahayul. Udah ayo kita ngeronda lagi lah. Nggak percaya. Dompet saya masukin dalam lemari, tetap hilang. Kerjaan siapa coba kalau bukan babi? Itu babinya tuh. Itu. Ayo, kejar. Mana ya? Bapak-bapak lagi nyari apa malam-malam begini? Kita lagi ngejar babi ngepet. Tadi larinya arah sini. Ke arah rumah saya. Iya, tadi bayangannya ngiraknya di sebelah sini. Jangan-jangan Udah periksa aja. Siapa tahu babi ngepetnya sembunyi di sini. Periksa aja kita. Bapak,
Bapak jangan asal nuduh ya kalau nggak punya bukti. Ini rumah bapak saya. Kita hanya ingin tahu kebenarannya karena kampung kita sering kehilangan. Bentar-bentar Pak. Saya ini posisinya baru pulang dari pesantren. Saya itu nggak ngerti apapun tentang babi ngepet. Tapi yang saya tahu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sudahlah, ayo kita cari ke tempat lain. Mungkin babinya lari ke arah kandang Parawi. Yuk. Anissa, Bapak, kamu udah pulang? Bapak dari mana kok kuyup kayak gini? Iya, Bapak habis benerin keran tadi bocor. Makanya ya capek begini. Ayo, pulang. Ayo. Iya. Ini siapa Pak? Bapak lupa kenalin ini Tante Rani. Maksud Bapak, ini ibu baru kamu. Kok Bapak tega sih Pak? Ibu itu baru meninggal 1 minggu yang lalu Pak. Udah Anissa, jangan menyalahkan Bapak. Hidup itu harus terus berjalan. Bapak ini butuh pendamping. Dan kamu juga itu butuh sosok ibu di rumah ini. Ya enggak Pak, maksud Nisa kenapa bisa secepat ini? Lebay. Belum apa-apa juga kamu nyambut ibu tiri kamu dengan cemoohan. Udah, Bapak nggak mau debat. Sekarang Bapak minta kamu tunjukkan bahwa kamu itu punya adab. Ya, sungkem sama ibu kamu. Ayo sekarang. Tahu diri juga kamu akhirnya. Yaudah Pak, Nisa izin pamit ke kamar dulu. Mas, coba deh kamu cek keluar. Jangan-jangan warga masih pada ngintip. Enggak kok. Tadi saya udah cek. Udah nggak ada semua. Bagus. Tapi kita harus tetap lebih hati-hati. Jangan sampai anak kamu itu tahu soal pesugihan ini. Iya. Sampai kapanpun Anissa tidak boleh tahu ini. Iya. Kita tetap harus jaga rahasia ini dengan rapi. Gimana Mas, kamu aman kan? Mas, hasil malam ini tuh nggak mengecewakan. 5 rumah 2 ruko. Semuanya lancar. Tapi makin banyak yang merasa kehilangan. Warga akan semakin curiga. Bodo amat. Yang penting duit kita banyak. Kita bisa jadi kaya raya, Mas. Aku nggak mau ya, Mas. Kayak istri kamu dulu. Mati dalam keadaan melarat. Kamu jangan bawa-bawa dia. Tapi kan emang itu faktanya, Mas. Ya ampun, Mas. Sebentar lagi kita bakalan jadi orang paling kaya di kampung ini. Ngapain kamu di sini? Kamu nguping ya? Enggak Pak, tadi Nisa cuma mau ngambil minum doang. Alasan aja kamu. Anak pesantren kok kayak maling. Udah malam, tidur sana.
Nggak usah aku campur urusan orang tua. Maafin Nisa, Pak. Nisa benar-benar gak ada maksud apa-apa. Pergi sana. Bapakku dulu hangat, Mbak. Sederhana, selalu punya waktu buat aku. Tapi setelah menikah, Bapak berubah. Bapak jadi cepat marah, penuh rahasia, dan cara Bapak memandang aku pun udah beda. Maksudnya gimana Mbak? Beda caranya memandang kamu? Iya, Bapak memandang aku seperti bukan anaknya, Mbak. Bapak selalu belain istri mudanya itu. Mbak, apa mungkin bapak kamu diguna-guna oleh istri mudanya itu? Saat itu aku nggak mau seuzon, Mbak. Tapi aku dengar mereka ngomong tentang uang, tentang rahasia, dan warga yang bilang soal babi ngepet itu terngiang-ngiang di kepala aku. Jadi puzzle-puzzle itu mulai menyatu di kepala aku. Aku nggak bisa tidur tenang lagi sejak saat itu, Mbak.